akan mungkin di atas undang-undang itu. Paling yang ada jatuh dua undang-undang itu. Pegang gini ya nih. Dari Bekasi, tadi juga komunikasi akan menyampaikan. Oke guys, kali ini kita akan mewawancarai, kita akan menggali potensi anggota SPK SPSI di Karawang ini terkait masalah hukum. Kali ini akan diwawancari eksklusif oleh Bung Anto. Dia sekaligus dia yang akan diwawancarinya adalah ketua PUK di salah satu perusahaan. Dan kita akan ke sana ke tempat dia menyibukkan dirinya. Kali ini untuk si merah baru saja dicuci, karena baru dicuci tidak dipakai dulu. Tetap kita memakai mobil komando ini yang menemani kita sehari-hari. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami yaitu Cap TV Karawang. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, SPKF SPSI to be the winner. Jangan lupa ikutin terus. Baik teman-teman, kita sudah ketemu dengan teman kita, rekan kita yang memang spesialis terkait dengan masalah hukum. Kita coba gali potensinya, apa sebenarnya terkait dengan masalah hukum, sampai di mana masalah hukum pada saat sekarang nih. Terima kasih banyak Bung. Apa kabar? Baik Bung Anto. Dibuka boleh ya? Buka aja. Baik. Gimana aktivitas sekarang di mana? Kebetulan nih Bung Anto, hari ini saya lagi piket di pos bantuan hukum. Oh gitu. Pusat bantuan hukum Perhimpunan Advokat Kabupaten Karawang. Oh, advokat, jangan advokat. Gini Bung, terkait masalah advokat nih, kita kan sering masalah bergelut dengan hukum. Mungkin Bung tahu tentang masalah bagaimana sih konflik-konflik yang sekarang ini terjadi di dalam pandemik ini terkait masalah hukum dan segala macam di perusahaan, itu gimana itu? Kalau kita bicara hukum itu sangat rumit Bung Anto. Sangat rumit? Sangat rumit karena semua ini kan regulasinya juga tumpang tindih. Oh gitu? Nah, jadi kita kalau di pos bakum ini kebetulan kita kan menanganinya bukan hanya perburuhan. Nah, kebetulan di sini pusat bantuan hukum ini melayani orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin, tapi dia butuh bantuan hukum. Oh, gitu. Nah, karena kan di negara ini kalau misalkan orang yang tidak punya duit, ya selesailah, gitu kan? Nah gini Bung, terkait dengan masalah di perindustrian nih, perburuhan nih, kita kan di pandemik ini banyak ya terkait dengan masalah PHK sepihak. Terus yang lebih ironis lagi, ada lagi yang perusahaan tiba-tiba di dalam pandemik ini merger. Ini gimana ini? Apa merger itu gimana sih sebenarnya hukumnya? Itu yang sering disiasati dengan kondisi COVID-19 ini, yang dulunya perusahaan-perusahaan itu nakal, ini kesempatan mereka nih untuk berbuat nakal lagi. Karena itu dianggapnya dengan alasan COVID ini tidak ada tawar-menawar. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Tidak benar. Nah, kebetulan kan saya juga sebagai pimpinan serikat pekerja di PT Asia Pacific Beer, kebetulan kalau di PT APF ini dengan adanya COVID ini tidak ada yang di PHK. Tidak ada yang di PHK, cuman pada saat itu pertama kali PSBB di Kabupaten Karawang ini kita 50% layoff. Tapi itu hanya sebentar saja, sekitar 2 bulan. 2 bulan. Dan sekarang sudah normal kembali, tetap dengan protokol kesehatan. Gini Bung, gimana penilaiannya? Penilaian terhadap perusahaan yang tiba-tiba dia mem-PHK sepihak, tiba-tiba perusahaannya merger, itu gimana penilaiannya, tanggapannya kira-kira? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa itu perusahaan nakal. Perusahaan nakal. Itu tidak benar berarti? Tidak benar, karena COVID ini dijadikan alasan untuk mem-PHK gitu. Karena tidak proses sebenarnya, itu juga dia harus punya saving. Dengan adanya COVID seperti ini kan, kalau kita tetap menjalankan industri dengan COVID kesehatan bisa aja. Itu proses hukumnya gimana itu? Kalau kira-kira, kalau misalkan teman-teman ada yang ada yang mengadukan dan segala macam terkait ini, itu gimana penanganannya? Ya bisa diproses. Bisa diproses, apalagi kalau misalkan mereka mem-PHK tanpa hak-haknya diberikan, nah itu bisa diproses pidana. Pidana. Jadi teman-teman apabila itu bisa nanti kita diproses terkait masalah hukumnya adalah pidana. Mungkin melewati pengadilan hubungan industrial dulu mungkin gitu. Kalau misalkan proses pidana, kita ke pengadilan negeri, ke sini, ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan industrial. Kalau pengadilan industrial kan itu perselisihan hak, 4 perselisihan itu, perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK, perselisihan antar serikat. Tapi kalau misalkan itu sudah murni pidana, berarti nanti kita melewati pengawas ketenagakerjaan. Nanti pengawas ketenagakerjaan dilimpahkan ke penyidik. Nanti penyidik dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan nanti dilimpahkan ke pengadilan. Oh gitu. Kan di kita ini di carut marut ya terkait dengan masalah COVID ini, carut marut pekerja, carut marut perusahaan dan segala macam. Ini kira-kira berapa persen sih mereka itu apa untuk mempertahankannya itu terkait dengan masalah di ketenagakerjaan ini kira-kira menurut Bung? Nah, dengan kondisi COVID-19 ini tergantung kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan. Nah, tapi di sini yang saya lihat ya di Kabupaten Karawang ada juga yang dengan adanya COVID ini dia mempunyai alasan yang tidak bisa ditawar-menawar. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita telusuri melihat dari laporan keuangannya, perusahaan masih mampu, masih saving tanpa harus mem-PHK karyawannya. Ini Bung, kan Bung selaku sebagai lawyer juga, sebagai ketua PUK juga, kondisi sekarang anggota di dalam perusahaan itu seperti apa? Kondisi di perusahaan kan tidak hanya saya ya, kebetulan saya juga ada kesibukan di luar gitu kan. Di dalam kan kita pengurus tidak satu orang. Tidak satu orang. Nah, kalau persoalan-persoalan di dalam di internal PUK ya kita tetap berjalan seperti biasanya. Kita aturlah waktunya, ada rapat komisariat, ada rapat pleno pengurus itu. Oke Bung, mungkin nanti bisa mampir-mampir ke pimpinan cabang lah untuk kita berbagi ilmu dan segala macam. Itu teman-teman, ini adalah seorang lawyer dan seorang ketua juga. Ini Bung Anwar, ini ketua PUK APF. Jadi kawan-kawan kalau misalkan ingin tentang masalah hukum dan segala macam, kepada beliau lah tempatnya. Jadi mungkin itu saja Bung. Terima kasih banyak atas pertemuannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut terus. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami yaitu Cap TV Karawang.